Halo, selamat datang. Selamat menikmati konten ini, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi. Michael selalu percaya bahwa hidupnya terlalu sederhana untuk menyimpan rahasia apapun. Sebagai pemilik sebuah toko kelontong yang diwarisinya dari sang ayah, ia mendedikasikan pagi dan sorenya untuk bekerja, tanpa kejutan besar atau perubahan rutinitas yang mendadak. Pernikahannya dengan Grace, di mata semua orang, kokoh laksana batu karang. Grace dikenal di seluruh lingkungan tempat tinggal mereka karena pengabdiannya pada gereja. Seorang wanita terhormat yang dikagumi karena kemurahan hati dan imannya yang tak tergoyahkan. Ia selalu terlibat dalam kampanye penggalangan dana, kelompok doa, dan berbagai proyek untuk membantu komunitas. Orang-orang memandangnya sebagai teladan kebaikan. Kepercayaan di antara mereka selalu tampak tak tergoyahkan. Grace sering meninggalkan ponselnya tergeletak di sekitar rumah tanpa rasa khawatir. Kata sandinya, Michael hafal di luar kepala, sesuatu yang memang tidak pernah disembunyikan. Grace tidak menunjukkan tanda-tanda menyimpan rahasia. Tidak ada pesan misterius. Tidak ada panggilan yang mencurigakan. Ia transparan seperti air jernih. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sebuah detail yang, meskipun halus, sangat mengusik Michael. Dalam beberapa bulan terakhir, Grace mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk kegiatan gereja. Dulu, ia biasa kembali pada sore hari, dengan kelelahan yang tergambar di wajahnya dan lengan penuh kantong sumbangan. Belakangan ini, ia mengatakan perlu membantu bersih-bersih, merencanakan pertemuan, dan mengunjungi keluarga yang membutuhkan. Selalu ada saja hal baru yang menuntut kehadirannya hingga larut malam. Ia menceritakan semuanya dengan wajar, tetapi Michael merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menepis pikiran itu, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bersikap tidak adil. Lagi pula, keburukan apa yang bisa datang dari seorang wanita yang selalu melakukan segalanya atas dasar iman? Namun, sekeras apapun ia mencoba, kegelisahan itu terus tumbuh. Perasaan itu aneh, seolah-olah sesuatu akan segera terungkap, dan hanya dialah satu-satunya yang belum menyadarinya. Suatu malam, saat sedang menyelesaikan penutupan kasir di tokonya, Grace menelepon, mengatakan bahwa ia harus tinggal lebih lama. Akan ada kegiatan bersih-bersih umum di gereja, sesuatu yang menurutnya bisa memakan waktu beberapa jam. Ia meminta Michael untuk tidak khawatir dan bahkan menyarankannya untuk beristirahat di rumah. Michael menjawab dengan tenang, seperti biasa. Tetapi kali ini, ia memutuskan untuk bertindak berbeda. Begitu menutup telepon, ia memasukkan kunci ke dalam sakunya dan pergi. Ia menyetir melewati jalan-jalan yang nyaris kosong, jantungnya berdebar kencang. Tujuannya adalah gereja tempat Grace mengaku berada. Setibanya di sana, ia memarkir mobil dan mengamati sekeliling. Semuanya sunyi senyap. Tidak ada pergerakan. Tidak ada lampu yang menyala. Pintu-pintu terkunci, dan area parkir kosong. Ia berdiam di sana selama beberapa menit, mengamati setiap sudut, menunggu seseorang muncul. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Fasad gereja tampak tertidur, seolah tidak ada seorang pun di sana sepanjang malam. Michael pun menyadari bahwa perasaan tidak nyaman yang selama ini dipendamnya bukanlah tanpa alasan. Ia kembali ke rumah dalam diam. Grace tiba beberapa jam kemudian, dengan ekspresi tenang, seolah-olah ia benar-benar menghabiskan sepanjang malam untuk bersih-bersih. Ia bersikap begitu wajar sehingga, untuk sesaat, Michael meragukan dirinya sendiri. Ia bercerita tentang betapa melelahkannya kegiatan itu, menyebutkan nama-nama ibu-ibu lain yang membantunya, dan bahkan membahas upaya mereka untuk menata segalanya sebelum acara paroki berikutnya. Michael mendengarkan semuanya tanpa menyela, seolah ia hanyalah penonton dari pertunjukan itu. Di dalam hati, jantungnya berdebar kencang, tetapi ia menjaga wajahnya tetap tenang, seolah mendengarkan percakapan biasa. Malam itu, saat Grace tidur nyenyak di sampingnya, Michael tetap terjaga, menatap langit-langit, mengingat kembali setiap detail dari adegan itu. Kebohongan itu ada di sana, sejelas siang hari,
Dan bahkan tanpa bukti, ia sudah tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum ia mengungkap segalanya. Keesokan paginya, ia bangun dengan satu tujuan di benaknya. Sudah waktunya untuk mengakhiri keraguan. Sudah waktunya untuk mencari jawaban. Ia tidak tahan lagi hidup dalam ketidakpastian ini, mempertanyakan setiap malam di mana sebenarnya istrinya berada. Ia meninggalkan rumah pagi-pagi dan berkendara ke sebuah alamat yang ia ketahui di pusat kota, sebuah kantor kecil yang tidak mencolok, dengan papan nama sederhana di pintunya, Charles Benson, penyelidik swasta. Di sana Michael menarik napas dalam-dalam sebelum masuk. Di dalam ia bertemu Charles, seorang pria yang tidak banyak bicara, tetapi dengan tatapan yang penuh perhatian. Michael menjelaskan segalanya, dari malam-malam panjang Grace di gereja hingga malam sebelumnya, ketika ia pergi ke sana, dan mendapati semuanya tertutup. Charles mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela, tanpa menunjukkan penilaian. Begitu Michael selesai, ia hanya berkata akan menangani kasus itu dan akan segera memulainya. Suaranya terdengar penuh percaya diri, seperti seseorang yang sudah sering melihat banyak cerita seperti ini. Michael pergi dengan perasaan lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa bahwa ia akhirnya akan menemukan kebenaran. Sejak saat itu, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. 3 hari berlalu seolah-olah selamanya. Michael mencoba menjaga rutinitasnya, tetapi semua yang ada di sekitarnya tampak bergerak dalam gerak lambat. Setiap gerakan Grace di dalam rumah diamati dengan tatapan yang berbeda. Seolah-olah setiap saat Grace bisa saja mengucapkan sepatah kata yang akan membongkar segalanya. Grace terus bersikap seperti biasa, tanpa mengubah sedikit pun perilakunya. Ia memasak, tersenyum, berdoa dengan rosario di antara jari-jarinya, dan masih berbicara tentang kegiatan gereja dengan ringan seperti sebelumnya. Telepon berdering di tengah sore saat ia sedang menata beberapa kotak di toko. Suara di seberang sana terdengar tegas dan langsung. Charles memintanya untuk datang ke kantor sesegera mungkin karena ia telah menyelesaikan penyelidikannya. Michael menutup telepon dan meninggalkan semuanya begitu saja, tanpa berpikir 2 kali. Dalam perjalanan, jantungnya berdebar kencang, seolah mengantisipasi dampak dari apa yang akan ia temukan. Ia sudah membayangkan jawabannya tidak akan mudah untuk didengar, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang akan ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika ia tiba di kantor, Charles duduk di sana dengan raut wajah serius yang sama seperti biasa. Di atas meja tergeletak sebuah amplop tebal berwarna kekuningan yang disegel dengan selotip transparan di tepinya. Tanpa basa-basi, Charles menarik amplop itu dan menyerahkannya kepada Michael, yang membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada serangkaian foto. Setiap lembar terasa seperti pukulan yang berbeda, seolah-olah merobek keyakinannya satu persatu. Gambar-gambar itu menunjukkan Grace meninggalkan sebuah motel bersama seorang pria yang langsung ia kenali. Peter, seorang jemaat gereja yang dikenal selalu hadir dalam misa, aksi sosial, dan acara keagamaan. Peter sudah menikah, tetapi istrinya, Amanda, tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan apapun di gereja. Foto-foto itu sangat jelas. Mereka tiba bersama di motel dengan ketenangan seseorang yang sudah lama melakukan hal ini. Di gambar lain, mereka meninggalkan tempat itu sambil tertawa, tanpa beban, seolah baru kembali dari jalan-jalan biasa. Michael memegang foto-foto itu, merasakan beban dari setiap lembarannya. Kepalanya pusing. Gambar-gambar itu mengaburkan pikirannya. Mustahil untuk mempertanyakan apa yang sedang ia lihat. Tepat di hadapannya adalah kebenaran yang telanjang dan mentah. Tidak ada ruang untuk alasan atau interpretasi yang berbeda. Charles, dengan sikapnya yang pendiam, mengatakan bahwa foto-foto itu diambil pada hari yang berbeda. Itu adalah catatan pertemuan yang sering terjadi. Selalu di motel yang sama. Selalu pada waktu yang sama saat Grace mengaku berada di gereja. Ada tanggal, waktu, dan bahkan catatan masuk dan keluar, semuanya didokumentasikan dengan cermat. Michael tidak bisa mengalihkan pandangannya dari bukti-bukti itu.
Setiap detail dalam gambar-gambar itu menghantamnya seperti pukulan di perut. Senyuman, sentuhan, keintiman yang terang-terangan. Yang paling menyakitinya bukanlah perselingkuhan itu sendiri, tetapi sikap dingin Grace saat kembali ke rumah setelah malam-malam itu, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia memasukkan kembali foto-foto itu ke dalam amplop, berdiri dari kursi, dan memberikan anggukan terima kasih singkat. Charles hanya berkata bahwa jika ia membutuhkan hal lain, ia bisa menghubunginya. Di luar, Michael berdiam di dalam mobil untuk waktu yang lama. Amplop itu di pangkuannya, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang luar biasa, campuran kekecewaan dan kemarahan yang terasa menyesakan. Ia tahu tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Keraguan telah berubah menjadi kepastian, dan kepastian menjadi rasa sakit. Sudah waktunya untuk bertindak, untuk menghadapinya secara langsung. Ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu menipu dirinya sendiri, mempercayai citra yang tidak pernah ada. Michael menyalakan mobil dan pulang dengan pikiran berkecamuk. Rencana sudah tersusun di kepalanya, dan kali ini ia tidak akan ragu-ragu. Kebohongan itu sudah berakhir untuk selamanya. Michael mencengkeram amplop itu erat-erat, seolah kertas itu bisa membakar tangannya. Ia pulang ke rumah dengan pikiran yang mendidih, memutar ulang setiap gambar dari foto-foto itu di kepalanya. Begitu tiba, ia langsung menuju telepon. Ia menekan nomor Grace dengan suara yang kering dan lugas. Grace menjawab dengan nada tenangnya yang biasa, mengatakan bahwa ia masih di gereja, menyelesaikan detail-detail terakhir dari sebuah pertemuan yang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Ia berbicara dengan begitu tenang sehingga, untuk beberapa detik, siapapun akan mempercayainya. Michael hanya menjawab dengan oke yang singkat, lalu mengakhiri panggilan. Ia mengambil kunci lagi dan masuk ke dalam mobil. Ia menyalakan mesin dan langsung menuju ke tempat Grace mengaku berada. Setibanya di sana, ia parkir di depan gereja. Semuanya sama seperti waktu-waktu sebelumnya. Tempat itu kosong, tidak ada pergerakan, tidak ada lampu. Ia mengangkat telepon sekali lagi dan menelepon Grace. Grace menjawab dengan suara ringan yang sama dan mengulangi alasan yang sama. Ia bilang sedang menyelesaikan apa yang perlu ia lakukan dan akan segera keluar. Kemudian Michael berbicara dengan nada tegas yang tidak ia duga. Tidak masalah. Aku di sini di depan menunggumu keluar. Keheningan di ujung sana terasa seketika. Keheningan pekat yang berlangsung seolah selamanya. Grace mencoba mempertahankan kendali, menyarankan agar Michael pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang untuk makan malam. Ia mencoba terdengar wajar, seolah permintaan itu biasa saja. Ia menyebutkan bahan-bahan, bahkan menyebut nama makanan penutup kesukaan Michael sebagai upaya agar Michael pergi dari sana. Namun, Michael tetap menjawab dengan lugas. Aku akan menunggu di sini, tepat di tempatku sekarang, sampai kau keluar. Hening lagi. Ia tidak punya jalan keluar. Beberapa saat kemudian, Grace muncul dalam pandangannya, datang dari sisi seberang gedung, dengan kepala tertunduk dan ekspresi berat. Ia tidak keluar dari pintu gereja. Ia datang dari tempat yang berbeda, yang dengan sendirinya sudah menjelaskan banyak hal. Michael hanya mengamati tanpa bergerak. Ketika Grace mendekati mobil, ia berkata, "Masuk." Grace menurut tanpa bertanya. Begitu ia duduk di sampingnya, Michael menyalakan mobil dan mulai melaju. Suasana di antara mereka tegang, tanpa sepatah kata pun. Di tengah jalan, Grace mencoba menjelaskan. Suaranya bergetar, mengatakan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman, bahwa ia pergi untuk mengurus masalah pribadi, tetapi berniat kembali ke gereja. Kata-katanya bercampur dengan alasan-alasan lemah, seolah-olah ia sendiri tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Michael tetap diam. Ia terus menyetir tanpa menatapnya, ekspresinya tertutup sampai mereka mendekati rumah. Kemudian ia mengambil amplop dari kursi di sampingnya dan meletakkannya di pangkuan Grace tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Grace membukanya,
dan sekilas saja sudah cukup untuk membuat wajahnya hancur. Air mata langsung mengalir. Ia mencoba berbicara, menggumamkan beberapa kata, tetapi suaranya tenggelam dalam isak tangis yang putus asa. Di sela-sela isak tangisnya, ia mulai memohon ampun, mengatakan itu adalah kesalahan, bahwa ia merasa malu, bahwa ia tidak pernah bermaksud menyakitinya seperti itu. Ia memohon agar Michael mendengarkannya, mengatakan semuanya terjadi dalam momen kelemahan dan bahwa ia masih mencintainya. Michael tetap memusatkan pandangannya ke jalan, tidak bereaksi terhadap permohonannya. Ia hanya menyetir dalam diam sampai ia parkir di depan rumah mereka. Di sana, ia menghentikan mobil, perlahan menoleh ke arah Grace, dan berkata dengan tegas, tanpa meninggikan suaranya, "Kau punya waktu 1 jam. Kemasi barang-barangmu dan keluar dari rumah ini." Ia membuka pintu dan keluar, meninggalkannya di sana hancur dalam tangis, dengan foto-foto berserakan di pangkuannya dan rasa malu tertulis di seluruh wajahnya. Keputusannya sudah bulat, dan tidak ada ruang untuk kata-kata lagi malam itu. Grace masuk ke dalam rumah, dan naik ke kamar tidur, mengumpulkan pakaiannya dengan tergesa-gesa, dan dengan wajah yang hancur, mulai mengisi koper dan tas. Sementara itu, Michael menunggu di lantai bawah dalam diam, seolah setiap menit di jam dinding menandai akhir dari sebuah babak. Tepat sebelum 1 jam berakhir, Grace turun dengan tas-tasnya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Michael tetap diam, memperhatikan saat Grace melintasi pintu, membawa serta rasa malu dan beban dari pilihannya sendiri. Begitu Grace pergi, ia mengambil amplop itu lagi. Amplop yang sama yang kini terasa seperti vonis keadilan di tangannya. Ia meraih kunci dan pergi dengan satu tujuan. Ia berkendara ke rumah Peter dengan ketenangan yang sama seperti saat ia menangani setiap langkah malam itu. Setibanya di sana, ia keluar dari mobil dan mengetuk pintu dengan tegas. Peter muncul beberapa saat kemudian, tampak terkejut melihat Michael berdiri di sana dengan tatapan serius dan bukti di tangannya. Tanpa membuang waktu, Michael berkata dengan jelas, "Aku ingin bicara dengan istrimu." Peter membeku, tetapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, Amanda muncul di pintu, terkejut melihat tamu tak terduga itu. Michael kemudian menyerahkan amplop itu langsung kepada Amanda tanpa mengubah nada suaranya atau menambahkan penjelasan. Amanda mengambil amplop itu dengan bingung, dan saat ia memegang foto-foto itu di tangannya, Michael berbalik dan berjalan pergi tanpa sepatah kata pun, tanpa menunggu reaksi siapapun. Ia kembali ke mobil dan pergi, tahu bahwa ia telah menutup semua yang perlu ditutup. Perceraian itu terjadi dengan kecepatan yang bahkan mengejutkan para pengacara yang terlibat dalam kasus tersebut. Bukti-bukti itu begitu jelas dan tak terbantahkan sehingga tidak ada ruang untuk perdebatan atau upaya pembelaan. Grace terpaksa menerima semua syarat yang diajukan selama proses tersebut. Michael mendapatkan rumah dan toko kelontong, sementara Grace mendapatkan tabungan mereka. Ia meninggalkan pernikahan itu tanpa hak atas tunjangan. Selama proses itu, Grace mencoba menghubunginya berkali-kali. Ia mengirim surat, meninggalkan pesan di pesan suara, dan bahkan beberapa kali muncul di toko, selalu meminta kesempatan untuk menjelaskan, bersumpah bahwa ia masih mencintainya dan bahwa semuanya hanyalah kesalahan, sebuah kelemahan yang seharusnya tidak menghancurkan semua yang telah mereka bangun bersama. Namun, Michael tetap diam. Ia tidak menjawab, tidak membuka surat-suratnya, dan bahkan tidak menatapnya pada beberapa kesempatan langka ketika mereka berpapasan. Adapun Peter, di sisi lain dari cerita itu, hidupnya hancur dalam hitungan hari. Amanda, setelah menerima amplop itu, tidak membutuhkan kata-kata lagi. Ia mengusirnya dari rumah pada malam yang sama, bahkan tidak mengizinkannya mengambil pakaiannya. Berita perselingkuhan itu menyebar dengan cepat di antara para tetangga dan di gereja, dan dalam waktu singkat, Peter mendapati dirinya ditolak oleh semua orang yang dulu menyapanya dengan senyuman. Citra seorang pria yang taat dan berdedikasi pada keluarga hancur lebur. Ia kehilangan rasa hormat dari komunitas, teman-teman menjauh, dan bahkan pekerjaannya pun terpengaruh.
Orang-orang yang dulu menyewanya untuk jasa dan acara gereja menolak hubungan apapun dengannya. Amanda, di sisi lain, melangkah maju, membangun kembali hidupnya jauh dari skandal itu, didukung oleh teman dan keluarga yang merangkulnya. Grace dan Peter, yang pernah bertukar pesan mesra dan merencanakan malam-malam rahasia, bahkan tidak bisa mempertahankan persahabatan setelah skandal itu. Begitu hubungan mereka terungkap, beban rasa malu mengalahkan perasaan apapun. Mereka saling menghindari, menyeberang jalan untuk mencegah pertemuan, dan selama berbulan-bulan mereka bahkan tidak menyebut nama satu sama lain. Segala sesuatu yang pernah ada di antara mereka menguap, begitu mereka dipaksa menghadapi kenyataan di luar ilusi mereka. Michael, di sisi lain, menempuh jalan yang sama sekali berbeda. Setelah perceraian, ia semakin fokus pada tokonya. Para tetangga dan pelanggan, setelah mengetahui semua yang terjadi, semakin mengaguminya, menghormati sikapnya yang tegas, bijaksana, dan bermartabat. Ia tidak berbicara tentang masa lalu, tidak berbagi detail, hanya mengatakan bahwa beberapa kebenaran datang pada waktu yang tepat, dan bahwa setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Seiring berjalannya waktu, ia mulai membangun kembali kehidupan emosionalnya juga, tetapi dengan ketenangan seseorang yang tidak terburu-buru. Ia belajar untuk lebih menghargai kedamaiannya sendiri, kebersamaan dengan orang-orang yang tulus, dan pentingnya menjaga hatinya bebas dari dendam. Kisahnya menjadi contoh di antara para tetangga, bukan karena skandalnya, tetapi karena cara ia menangani rasa sakit. Sementara Grace dan Peter tenggelam dalam konsekuensi dari tindakan mereka, terperangkap dalam kesepian dan penghakiman semua orang di sekitar mereka, Michael melangkah maju dengan ringan bersama satu-satunya hal yang tidak akan pernah bisa hilang atau dihancurkan, kebenaran. Kebenaran adalah teman terbaiknya, perisainya, dan juga satu-satunya warisan yang ia pilih untuk dibawa bersamanya sejak saat itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.